Assalamualaikum guys, kembali lagi di Funquatic Channel. Di video kali ini kita mau unboxing external hanging filter XP15 merek Jenica. Filter mewah, harga murah guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Ini dia guys produknya, external hanging filter merek Jenica dengan model XP15. Nah, ini flow proses untuk filtrasinya. Lalu ini energy saving, silent, easy to use, optimal flow. Lalu adanya prosesor for oil film can be adjusted vertical or horizontal. Nah, ini kontainernya 3 in 1. Jadi ada 3 chamber gitu ya guys. Kalau kita lihat di sini sudah ISO. Jadi cukup ada kualitas lah untuk produknya. Nah, ini operation instructionnya. Yang pertama tuh take down pump head, lalu fill up with water at about 75%, install the power head and lock up the clippers, lalu connect the hose and other accessories, filter on the tank and connect power supply, lalu the water flow can be adjustable. Nah, ini terkait dengan produknya juga nih, informasi ya guys, penggunaan produk. Untuk tabel bawahnya adalah technical parameter ya guys. Ini powernya 5,5 watt, lalu Q maksimal 270 liter per jam, size nya 185 x 83 x 192 mm. Oke, dari samping kiri produk terdapat informasi terkait dengan professional film processing teknologinya nih. Jadi keunggulannya untuk produk ini seperti itu. Lalu di sisi kanannya ada keunggulan utamanya nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada adjustment switchnya kiri dan kanan. Lalu ada holder di tengahnya. Di kiri direction control komponen. Lalu di kanan superficial film suctor. Di bawahnya ada lining button 2 buah serta superficial film processor. Nah, sekarang yuk kita unboxing guys. Pertama lihat dalam ini produk. Ini mirip banget kayak model kanister ya. Kanister yang mini gitu ya, kayak model Resun C20 atau misalnya merek Jebo. Tapi bentuknya nggak ada yang kayak gini nih. Jadi itu lebih slim. Tapi kalau yang merek-merek lain kan agak lebih besar gitu ya. Nah, ini dia punya produk lebih kecil. Nah, teman-teman di sini ada instruction manualnya. Nah, satu lagi keunggulannya adalah superficial film processor. Sama di merek-merek Jenica lainnya, dia selalu infoin seperti ini. Gitu. Jadi partnya itu, perintilannya itu dijelasin. Bagusnya sih gitu ya. Jadi dia tuh tahu produk-produk part-partnya tuh apa aja gitu ya. Cukup informatif sih ya untuk sebuah filter gitu. Cuman kalau menurut saya disayangkan tuh nggak ada UV-nya ya. Harusnya kalau ada UV-nya tuh lebih unggul lagi sih teman-teman. Seperti unboxing merek Jenica saya sebelumnya. Oke, berarti cuman ini aja ya guys. Sekarang kita taruh lagi. Nah, kita dapat apa nih teman-teman nih? Kita dapat toolsnya nih untuk perintilan itemnya. Satu box gini, bagus sih, jadi nggak cepet berantakan gitu ya, dan nggak cepet rusak. Nah, ini dia guys nih. Ini dia filternya nih. Busanya cukup tebal banget, kayak beli laptop gitu ya guys. Keren. Oke, terus nggak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, kita taruh aja di sini. Sip. Oke guys, sekarang kita buka main itemnya atau partnya nih guys. Pilih yang mana? Partnya dulu aja ya guys, nggak kelihatan soalnya. Kita buka aja ya guys. Di sini cukup lengkap sih perintilannya tuh. Nah, ini kita ada apa aja nih? Ini ada right angle pipanya. Kita dapat 2 nih.
kiri dan kanan. Lalu kita dapat film suction headnya. Lalu kita dapat basket tube. Dan ini red angel pipe-nya nih untuk inlet pipe-nya. Nah, ini untuk direction control komponen. Lalu ini adalah water inlet tube, dan ini adalah regulating switch untuk red angle-nya, dan itu adalah film suction processor dan juga holdernya. Oke, perintilan seperti ini lumayan banyak. Nah, sekarang kita berpindah ke main itemnya. Kita buka. Nah, ini warnanya itu hitam paduannya hitam dan merah. Tapi terlalu mengkilat gitu ya guys ya. Kalau saya sebenarnya lebih suka warnanya doff gitu atau agak smoke gitu ya. Jadi biar kelihatan isi dalamnya, tapi nggak terlalu jelas gitu. Oke, jadi kalau yang seperti ini warnanya tuh kelihatan garis-garis gitu guys. Oke, dia ini slim banget dan bahannya itu tebal. Nah, ini ada aligning buttonnya 2. Mungkin ini untuk menahan depan dan belakang gitu ya. Kalau misalnya ditempatkan di posisi yang ruangannya kecil gitu guys, atau sempit. Ini gampang lepas juga ya. Oke, tapi ini mudah banget ya guys, tinggal diputar gini doang. Cukup oke sih sebenarnya. Di depannya seperti ini doang. Nah, ini ada hose holdernya. Lalu ini mirip banget sama kanister. Kita buka aja guys untuk keempat clippersnya. Keempat penguncinya kita buka. Kita pengen tahu isi dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Modelnya kayak gini. Nah, ini ada karetnya, atau silennya, jangan sampai hilang ataupun salah posisi ya guys. Nah, ini kita dapat 3 chamber ya, 1, 2, 3. Jadi di kontainer tuh dapat 3 chamber. Nah, ini isinya di filter box tuh isinya sepertinya karbon aktif dan keramik ring ukuran kecil. Nah, ini ada biofoam, lalu ada Dacron, lalu ada biofoam lagi. Jadi biofoamnya ini halus, susah banget ya guys. Oke, jadi ini yang halus, terus ada Dacron, lalu di atasnya ada biofoam yang agak kasar. Seperti ini. Jadi ada 3 chamber, 2 chamber untuk filter, 1 untuk pompa. Nah, ini nggak bisa dilepas ya guys. Jadi dia tembus ke bawah situ, lalu ke atas. Jadi dia itu bergelombang gitu ya guys untuk flow proses filtrasinya. Jadi sebenarnya cocok sih ini untuk akuarium 60 cm kalau menurut saya maksimal ya. Jadi kan memang untuk filternya juga nggak terlalu besar ruangannya. Sekarang kita coba untuk bongkar di filter box assembly-nya. Isinya bener gak nih keramik ring dan karbon aktif. Ini mirip unboxing saya sebelumnya untuk Geneca. Jadi ada filter boxnya juga, tapi isinya itu kayak hidroton dan keramik ring. Nah, ini malah isinya karbon stick dan keramik ring. Mungkin ini sebagai pembeda ya antara model satu dengan yang lain kali ya guys. Oke, kita buka aja guys. Ya, bagusnya sih keramik ring dan karbon aktifnya tuh udah dibungkus kayak gini nih, jadi nggak berantakan. Cukup bagus guys. Nah, ini kalau saya angkat-angkat, nah tuh karbonnya keluar. Ini sih pemakaiannya bisa cukup lama ya guys, jadi nggak perlu langsung ganti gonta-ganti gitu, nggak perlu. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan misalnya Caltness ataupun dengan filter lain itu juga bisa. Jadi mudah kok guys untuk ditaruh di filter box ini. Oke guys, sekarang lanjut kita pasang kembali dan juga kita pasang untuk part-partnya ya guys. Everybody's gonna
Nah, ini dia guys hasilnya. Cara pasangnya seperti ini, gampang banget kok guys. Easy to work ya guys. Jadi tinggal pasang holdernya aja di akuarium seperti ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kalau holdernya ini, kalau menurut saya bautnya ini kurang turun. Jadi kalau teman-teman punya akuarium yang ada listnya, si baut ini akan ngejepit si listnya itu. Jadi kalau yang punya akuarium nggak ada listnya, itu nggak masalah. Gitu loh teman-teman. Nah, ini untuk water inlet tube-nya ini saya copot satu ya guys, karena terlalu panjang. Nanti kita akan coba praktikin di akuarium 60 cm ya guys. Kita akan lihat arusnya seperti apa dan cara pemasangannya tuh seperti apa. Nanti kita aplikasikan di tank 60 cm guys. Yuk kita praktekin. Oke guys, ini dia. Filternya akan kita pasang di sebelah kiri dari akuarium. Sebelumnya kita lepas dulu holdernya, lalu kita pasang di sini. Lalu kita pasang filternya. Tapi kita nggak colok terlebih dahulu ya guys. Ke power supply-nya kita akan benerin nozzle-nya dulu. Lalu kita akan buka untuk clippers-nya di 4 sisi. Lalu kita akan isi air sebesar 75% atau full juga bisa lah ya. Pokoknya minimal sekitar 75% lah. Kita isi dulu untuk ketiga chambernya. Oke, setelah terisi langsung kita tutup lagi guys. Jangan lupa ya, kita samakan jangan sampai tidak rata. Kita tutup rapat. Kita pasang di sini dulu nih. Oke. Kita klip. Oke, ini dia nih skimmer yang lepas. Oke, seperti ini teman-teman. Kita kencangin dulu. Nah, lalu kita akan colok. Kita pengen tahu arusnya seperti apa guys. Nah, ini udah kita buka ya guys untuk adjustable switchnya. Udah kita buka full. Kita lihat ini masih proses. Nah, ini udah mulai keluar nih airnya, cepet juga guys. Ini kalau kita angkat, ini arusnya masih kecil ya. Nah, sudah mulai besar nih arusnya guys. Jadi butuh proses sekitar 5 detikan ya untuk dapat arus kencang seperti ini. Ini jatuhnya udah full ya guys. Jadi saya sudah puter di adjustable switchnya, dibikin full. Nah, ini gampang banget untuk dibelok-belokin ya, ke kiri atau ke kanan ya sesuai kehendak ya. Nah, ini nozzle-nya ini ada seperti gelembung udara, tapi kita nggak dapet yang namanya selangnya. Saya nggak tahu fungsinya seperti apa. Ini bisa nggak seperti pompa-pompa lainnya ya, yang bisa dapetin gelembung udara bersama arus. Nah, ini skimmernya nggak jalan, kita turunin aja, gampang kok. Artinya ini terlalu pendek, kita tinggal mundurin aja, kita cek. Oke, bekerja dengan baik ya untuk skimmer atau film suction prosesornya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping nggak kelihatan arusnya ya, tapi sebenarnya arusnya cukup deras loh teman-teman. Jadi untuk akuarium 60 cm ini menurut saya sampai ke sisi kanan dari akuarium. Jadi arusnya lumayan deras. Ini kan switchnya bikin saya full ya. Ini coba saya akan tutup untuk di sebelah kirinya, tapi tetap masih ada arus ya. Kalau yang ini saya tutup, arusnya masih ada, cuman kecil gitu. Nah, ini kalau saya puter bisa seperti ini nih ya, mau diputer-puter nozzle-nya ya, karena dia bentuknya kayak ball joint gitu, jadi bisa diputer-puter sesuka hati sih teman-teman. Jadi
gampang gitu untuk diposisikan. Nah ini saya coba ya pakai selang, kita coba dapat gelembung udara atau enggak. Ternyata tidak guys, jadi tidak berfungsi sama sekali ya. Seharusnya nggak perlu adanya lubang seperti ini sih, jadi langsung nozzle aja, atau bisa dibilang direction control komponennya aja gitu. Nah ini kita tutup aja untuk lubangnya. Nah kalau saya lepas untuk direction control komponennya seperti apa ya, yuk kita lihat guys. Nah ini kita lepas, kita lihat arusnya. Nah coba saya akan angkat ya guys arusnya. Nah seperti ini teman-teman, arusnya lumayan deras. Jadi kalau tanpa nozzle atau tanpa direction control komponennya seperti itu. Nah kalau saya pasang kembali seperti ini teman-teman. Jadi ini termasuk hang on yang lumayan bagus lah, premium lah jatuhnya ya, walaupun harganya itu kisaran 220 ribuan. Jadi kalau menurut saya ini cukup worth it dibandingin dengan teman-teman punya filter hang on biasa. Kalau modelnya kayak gini jadi lebih keren. Nah kalau kita lihat di situ arusnya sampai ke ujung dari akuarium. Nah ini jadi maksimal di tank 60 ya kalau menurut saya. Oke guys, itulah unboxing dan review singkat dari saya untuk eksternal filter Jenica XP15. Kalau ada yang sama mirip kayak gini, infoin ke saya, ditulis di kolom komentar modelnya kayak gini atau beda ya. Sepertinya ini model-model kreatif sih dari Jenica, model baru. Kalau yang mau nyamain ada, tapi beda dari segi model juga guys. Oke, mungkin itu aja unboxing saya kali ini ya guys. Nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.